Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, anak-anak cerdas SMA Negeri 1 Cijeruk. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke hari ketiga di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini. Dan hari ini adalah hari pertama kita mulai kegiatan pembinaan karakter dan budi pekerti, atau dalam bahasa kita sebut dengan pesantren kilat Ramadan. Hari ini di materi pertama kita akan bicara tentang iman. Kenapa materi ini menjadi materi pertama? Karena iman adalah sesuatu yang paling penting dalam hidup kita. Nah, sekalian, iman itu berasal dari kata amana, yu'minu imanan, ya bentuk masdar. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah percaya. Itu adalah arti iman menurut bahasa. Sementara menurut istilah, karena kata iman ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka referensi kita menerjemahkan kata iman tentu harus berdasar yang mengeluarkan statement itu, yaitu Rasulullah. Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Atau ada riwayat lain yang diriwayatkan oleh Tabrani, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan artinya adalah aqdun bil qalbi, tekad dalam hati, wa iqrarun bil lisan, dan diikrarkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan dilakukan dengan perbuatan. Maka berdasar pada hadis ini, maka iman dapat dimaknai sebagai sebuah pengakuan dan pembuktian. Karena iman berdasar definisi ini tidak hanya berbicara keyakinan, tapi iman berbicara tentang keyakinan, ikrar, dan pembuktian, yaitu amal. Nah, hal ini bisa didalami dari makna percaya. Satu contoh misalnya, kalian percaya sama seseorang, kemudian seseorang itu bilang, kamu kalau kamu mau pinter, maka kamu bakar itu buku, kemudian kamu seduh jadi kopi. Kalau kamu percaya sama orang itu, apa yang akan kamu lakukan? Ya, betul. Tentu kalian akan lakukan itu. Sebaliknya, kamu bilang, wah saya percaya sama kamu, tapi kamu gak pernah melakukan apa yang dia sampaikan. Kamu tidak pernah melakukan apa yang beliau arahkan. Kamu bilang saya percaya 100%, tapi kalian gak pernah melakukan itu. Kira-kira kamu dikatakan percayakah sama dia atau tidak? Ya. Orang akan bilang bahwa kita tidak percaya sama dia. Sama. Ketika kita percaya sama Allah, maka pembuktiannya adalah kita melakukan apa yang Allah sampaikan. Itu adalah iman. Sebagian ulama itu membagi tauhid atau iman ini menjadi 4. Ada tauhid wujudiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, dan ada tauhid asma wa sifat. Tauhid wujudiyah adalah meyakini bahwa Allah itu ada. Nah, tauhid uluhiyah meyakini bahwa hanya Allah yang harus kita sembah. Kemudian tauhid rububiyah meyakini bahwa alam semesta ini dikendalikan, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhid asma wa sifat adalah meyakini bahwa Allah memiliki asma,
memiliki Asmaul Husna yang 99 itu. Nah, orang yang tauhid wujudiyah itu meyakini Allah ada. Artinya orang yang percaya Allah ada, maka dia tidak akan melakukan sesuatu yang di luar kehendak Allah, yang di luar ridha Allah, karena dia tahu, dia yakin bahwa Allah ada. Orang yang mencuri itu berarti dia nggak yakin Allah ada, buktinya dia mencuri. Orang yang berbohong berarti nggak yakin Allah ada. Orang yang menghalalkan segala macam cara dalam mencari rezeki, itu berarti dia nggak yakin bahwa sebenarnya Allah sudah mengatur rezeki kita. Sama halnya dengan tauhid asma wa sifat. Orang yang meyakini bahwa Allah Maha mendengar, maka dia tidak akan pernah gibah. Orang yang gibah itu kan lupa. Orang yang menjelek-jelekan orang lain, orang yang berbohong, itu kan lupa bahwa Allah Maha mendengar. Orang yang mencuri harta orang lain, dia lupa. Yang ada di benaknya bahwa tidak ada yang melihatnya. Padahal kan ada Allah yang Maha melihat. Maka orang yang mencuri itu sebenarnya dia dalam kondisi keyakinannya nggak ada. Dia dalam kondisi bahwa Allah nggak ada. Dia nggak yakin. Kalau dia yakin Allah ada, nggak jadi itu mencuri. Maka hati-hatilah dalam hal ini. Maka hati-hatilah dalam hal keyakinan ini. Kemudian dalam hal tauhid uluhiyah, kita kadang-kadang begini, satu contoh. Panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Maha di situ, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah itu ayo sini yang mau bahagia, yang mau sukses. Mari kita menuju kemenangan, kan begitu. Bahasa kitanya begitu. Hei, yang mau sukses ini, kata Allah. Nah, apa yang kita lakukan? Apakah kita langsung berlari menuju panggilan itu, atau kita pura-pura nggak dengar? Nanti aja lah, makan dulu. Nanggung nih kerjaan. Nah, ini sebenarnya ini menggambarkan kualitas keimanan kita. Orang yang yakin bahwa Allah Maha segalanya, Allah yang Maha mengendalikan, Allah yang Maha mengatur, Allah yang Maha memberi, Allah yang bisa membuat kita sukses, Allah yang mampu dengan sekejap mata menghilangkan harta yang sudah kita kumpulkan. Bagi Allah itu mudah. Hanya dengan konsleting listrik saja, harta yang kita kumpulkan bisa habis. Hanya dengan goncangan gempa saja, harta yang kita kumpulkan bisa habis. Bagi Allah itu mudah. Dan bagi Allah juga mudah membuat orang yang miskin, sangat miskin, menjadi sangat kaya. Itu bagi Allah sangat mudah. Orang yang terhina menjadi sukses, orang yang terhina menjadi mulia, bagi Allah itu mudah. Orang yang yakin dengan kekuasaan Allah itu, maka dia akan memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kami beribadah, kami mengabdi, dan hanya kepada Allah lah kami meminta pertolongan. Ini adalah implementasi dari keimanan. Jadi keimanan itu bukan hal sepele. Keimanan itu bukan hanya Anda percaya. Karena Al-Quran surat Al-Baqarah itu menyatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin.
Sebagian manusia itu bilang, sebagian manusia itu berkata, kami beriman, kami percaya kepada Allah dan pada hari akhir. Tapi kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Mereka sebenarnya bukan golongan yang percaya, bukan golongan yang beriman. Ini kita perlu berhati-hati. Jangan sampai kita termasuk golongan yang disebutkan oleh Allah itu. Kita ngaku-ngaku beriman, tapi menurut Allah kita bukan golongan yang beriman. Terus apa ciri-ciri orang yang beriman? Nah, ciri orang yang beriman itu disebutkan dalam Quran surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Yang pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu orang yang beriman adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Apa itu khusyuk? Dijelaskan lagi dalam Quran. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi. Bahwa orang-orang yang dalam sholatnya itu menyangka bahwa dia akan kembali kepada Allah, karena memang kita akan kembali. Malah ada ayat yang menarik dalam surat Al-Baqarah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana bisa kalian ingkar, bagaimana bisa kalian kufur kepada Allah, padahal kalian mati. Wa kuntum amwatan fa ahyakum, kemudian Allah hidupkan. Tsumma yumitukum, kemudian Allah matikan lagi. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan lagi. Tsumma ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah lah kalian akan kembali. Itu kata Allah. Ini luar biasa. Ini teguran keras buat kita. Bagaimana bisa sih kita ingkar kepada Allah? Bagaimana bisa sih kita ngelawan sama Allah? Disuruh sholat kita nggak mau, disuruh saum padahal hanya 1 bulan, kita bocor, kita bolong-bolong. Ini itu adalah takfurun, ingkar pada Allah. Itu ciri yang pertama. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, khusyuk dalam sholat. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Itu orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang mu'ridun. Mu'ridun itu perbuatan tidak berguna. Nongkrong, nggak jelas, nggak ada gunanya. Ya, hal-hal yang tidak berguna kita tahu. Tawuran, coret-coret, lulus coret-coret, nah itu perbuatan tidak berguna, dan itu bukan ciri orang beriman. Jadi kalau kita masuk ke ranah-ranah itu, masuk ke ciri-ciri itu, berarti ya kita bisa menilai diri sendiri. Nah, ciri yang selanjutnya adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang mengerjakan zakat, mengeluarkan zakat. Kenapa harus dikeluarkan zakatnya? Karena ingat, harta kita itu bukan harta kita. Semua yang Allah berikan itu sebenarnya adalah titipan. Seperti yang Bapak jelaskan dalam bab sedekah, rizki kita itu, rizki yang Allah berikan kepada kita itu ibarat ikan goreng ikan mas. Di situ ada dagingnya dan di situ ada durinya. Kalau kita makan sama duri-durinya, maka badan kita akan sakit. Sama seperti bisnis kita, seperti usaha kita. Kalau usaha kita tidak dikeluarkan durinya, tidak dikeluarkan cucuknya, maka usaha kita akan rusak. Nah, ini ciri selanjutnya
adalah walladzina hum li furujihim hafizun. Itu orang beriman itu adalah orang-orang yang menjaga farjinya, menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali kepada istri-istrinya. Nah, orang beriman itu akan menjaga farjinya. Hati-hati kalian, hati-hati kita semua. Jangan bangga menjadi playboy, karena ternyata playboy itu bukan baik. Mentang-mentang ganteng gitu kan, kemudian kalian pindah sini pindah situ, pacaran sini pacaran situ. Dan ingat, pacaran itu bukan ajaran Islam. Islam itu hanya mengenal pernikahan. Apalagi pacarannya adalah pacaran zina. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dalam Al-Quran dikatakan lagi, tidak boleh menikah pezina kecuali dengan pezina. Ini hati-hati. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang beriman, maka jauhi itu. Karena iman itu garis. Iman itu harus diraih, iman itu harus diambil. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang menjaga farjinya, orang yang menjaga kemaluannya. Yang sudah menikah, jangan selingkuh, jangan bangga Anda berselingkuh. Karena itu menggambarkan kadar keimanan Anda. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim, yaitu orang-orang yang terhadap amanah dan janjinya mereka menunaikan. Atau mereka menunaikan amanah dan janjinya. Jadi orang yang beriman itu bukan orang yang berkhianat, karena khianat adalah ciri dari orang munafik. Orang yang beriman itu orang yang bertanggung jawab terhadap amanah dan janjinya. Kalau kita berkhianat, berarti kita keluar dari ciri orang yang beriman. Kalau kita tidak menepati janji, maka kita keluar dari ciri orang yang beriman. Ketika kita keluar dari ciri orang yang beriman, berarti kita tidak bisa mengklaim diri kita sebagai orang yang beriman. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, yaitu orang yang memelihara sholatnya. Nah ini pelajaran yang harus kita pahami. Memelihara sholat. Bagaimana cara memelihara sholat? Satu, pelihara caranya. Dua, pelihara waktunya. Maka menjadi menarik. Pertanyaannya begini, samakah keimanan seseorang yang sholatnya di awal waktu dan orang yang sholatnya sekehendaknya? Kamu bos, kemudian kamu panggil anak buah kamu untuk menghadap kamu. Ada yang langsung menghadap dengan segera, ada yang menghadapnya itu kapan-kapan, semau dia aja. Kira-kira anak buah kamu yang mana yang kamu akan beri hadiah? Yang bersegerakah? Atau yang nanti-nanti saja? Ya, itulah umpamanya. Jadi ulah ngalalawarakeun sholat, jangan melalaikan sholat. Ketika Allah panggil, segera kamu datang. Ketika Allah panggil, segera kita datang. Datanglah, karena yang manggil kita adalah yang menciptakan kita, yang memenuhi kebutuhan kita, yang memberikan nikmat yang tidak terhitung. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun.
yaitu orang-orang yang memelihara sholatnya. Itu ciri orang beriman berdasar Quran surat Al-Mu'minun ayat 1. Nah, mereka ini alladzina hum yarisuna firdaus. Nah, orang-orang ini akan mewarisi firdaus, surga yang luar biasa. Nah, sementara itu dalam surat Al-Anfal ayat 2 disebutkan bahwa innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Jadi orang yang mukmin benar, mukmin hak, mukmin benar, bukan mukmin yang mukminan yang aku-akuan. Orang yang mukmin benar itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika disebutkan Allah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Allahu akbar, Allahu akbar, langsung Allah. Aku hidupkan Allah. Maka dia akan lari memenuhi panggilan Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Jadi yang kedua, jika dibacakan ayat Quran, zadatuhum imanan, bertambah imannya. Kemudian wa 'alallahi yatawakkalun. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal, berserah diri kepada Allah, pasrah aja. Kata Allah A, kata Allah B. Wa yuqimuna sholat, dan mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan atau membelanjakan harta yang Allah berikan kepada kita. Itu adalah ciri iman hak, ciri iman yang benar menurut Quran surat Al-Anfal. Nah, berdasar uraian ini kita tinggal simpulkan seberapa kualitas iman kita. Dan ingat, iman itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Jadi kalau ibarat garis, iman itu garis siratal mustaqim. Nah, orang yang beriman itu perilakunya itu ada di atas garis. Walaupun dia naik turun, tapi dia tidak pernah turun ke bawah garis. Kalau diibaratkan siratal mustaqim yang jahanam itu garis lurus, kemudian di bawahnya itu jahanam, di ujungnya adalah surga. Nah, kita itu harus tetap berada di siratal mustaqim itu. Kata para ulama, soledat sedikit, tergelincir saja kita sedikit, maka jatuh ke neraka. Nah, itulah iman. Jadi iman itu satu garis lurus, siratal mustaqim. Nah, kita itu ada di atasnya ini, di atas garisnya ini. Itu iman. Nah, orang yang hidupnya ini misalnya garis nih, naik di atas garis, turun ke bawah garis, maksiat, naik lagi ke atas garis, turun lagi sampai ke bawah garis. Nah, ini disebutnya orang fasik. Kalau dalam Al-Baqarah disebutnya tadi munafik. Yakadu barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu. Jadi kalau terang, wah, naik. Kalau gelap, turun. Qamu, diam dia. Kemudian ada yang ketiga, orang ketiga nih. Orang ketiga itu dia selalu berada di bawah garis iman itu. Nah, di bawah garis iman. Nah, ini adalah orang-orang yang kafir. Dia hidupnya itu di bawah garis iman, naik turunnya itu. Kalau yang beriman itu naik turunnya di atas garis iman. Kalau yang fasik itu kadang di atas garis iman, kadang di bawah garis iman, atas lagi, bawah lagi. Nah, itu adalah orang fasik.
Kemudian yang ketiga adalah orang yang kafirin. Kafirin itu selalu di bawah garis iman, selalu menolak perintah-perintah Allah. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang yang kafir itu dikasih tahu, nggak dikasih tahu, tetap aja nggak mau. Di bahasa sederhana kita itu begitu. Jadi sikap seseorang terhadap Quran itu, terhadap ajaran Allah itu ada tiga. Yang mau nggak mau, yang nggak mau. Hanya ada tiga sikap manusia terhadap ajaran Allah. Yang mau nggak mau, yang nggak mau. Yang mau itu siapa? Yang mau itu mutakin, mukmin. Itu mau. Sami'na wa ata'na, mendengar kemudian melakukan. Kemudian ada sami'na ghairu musma'in. Mau nggak mau tadi, mendengar tapi seperti nggak mendengar. Tadi kadang-kadang benar, kadang-kadang salah, benar salah, benar salah, benar maksiat, benar maksiat. Ini tadi wasma' ghairu musma'in. Kemudian yang ketiga sami'na wa asoina, yang nggak mau dikasih tahu tetap aja nggak mau. Nah, orang yang tadi, orang yang mau nggak mau mah dikasih tahu benar, nggak dikasih tahu maksiat, dikasih tahu lagi benar lagi, nggak dikasih tahu maksiat lagi. Nah ini bahasa Quran itu tadi ditegah tadi. Kalau disederhanakan pembagiannya itu tiga: muttaqin, munafik, kafirin. Ya, muttaqin, munafik, kafirin. Dalam surat Al-Baqarah ini. Jadi orang muttaqin adalah orang yang mau, orang yang munafik adalah orang yang mau nggak mau. Kemudian orang yang kafirin adalah orang yang nggak mau. Nah orang yang nggak mau tadi, innalladzina kafaru sawaun, sama aja. A'anzartahum am lam tunzirhum, dikasih tahu nggak dikasih tahu, la yu'minun, mereka nggak mau. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa. Karena Allah menutup hatinya, wa ala sam'ihim, dan pendengarannya ditutup sama Allah, mendengar tapi nggak mendengar. Maksud orang kayak kita nih, Allahu Akbar, mendengar nyampe sini tapi nggak berangkat. Nah, itu mendengar tapi nggak mendengar. Hati-hati kita. Ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, ditutup matanya melihat tapi dengannya. Lihat orang sholat nggak ada pengen-pengennya sholat, malah naon sih sholat. Nah, ini hati-hati. Ini sama tadi, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa. Kalau orang kafir itu, kalau orang munafik, sumum bukmun umyum fahum la yarji'un, buta, tuli, bisu, tahu benar tapi nggak bisa ngomong. Herin kuletah bahasa Sundanya. Nah itu hati-hati. Nah itulah iman. Jadi hati-hati dengan iman. Yakinlah Allah itu maha mendengar. Yakinlah Allah maha melihat. Dan buktikan bahwa Allah maha mendengar, bahwa Allah maha melihat. Hati-hati dengan perbuatan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita di pertemuan pertama ini memberi manfaat kepada kita semua. Salahnya adalah kebodohan Bapak, benarnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang mukhlisin, sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan Allah membimbing kita dalam ridhonya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.